Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan yang menjadi pembeda antara hambanya dengan hamba yang lainnya, antara orang mukmin dengan orang-orang yang tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal keimanan. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang wajib bagi kita ikutin, manusia yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang kita harapkan syafaatnya, harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 75 dari Mus'ab ibn Sa'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa apakah kalian ditolong atau diberi rezeki dikarenakan apa? Kecuali atau tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang yang lemah di antara kalian. Kata beliau, hadis ini atau di dalam hadis ini bahwasanya seyogyanya seorang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, untuk apa? Untuk tidak memandang remeh orang yang lemah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Karena hadis ini berbicara tentang atau dalam perkara jihad, maka beliau menyebutkan bahwa hadis itu sebabnya adalah satu. Hadis itu adalah sebabnya adalah satu. Demikian juga ayat. Kalau ayat kan namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud, asbab al-wurud, sebab dikeluarkannya hadis. Dan hadis ini adalah berkaitan dengan masalah jihad, berkaitan dengan masalah jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah kalian tunsarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kalian itu tidak diberikan kemenangan, tidak diberikan rezeki kecuali keberadaan atau adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka kata beliau, orang yang kuat, orang yang mampu tidak sepantasnya menganggap remeh orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kemampuan dengan yang sebanding dengan kita, baik itu dalam perkara jihad atau perkara kemenangan, ataupun dia adalah perkara rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kamilah yang memberikan bagian masing-masing di antara mereka dari rezeki itu. Allah yang memberikan setiap dari kita rezekinya masing-masing. Maka seyogyanya kita tidak boleh meremehkan orang lain. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita sebutkan sabdanya bahwa di antara bentuk kesombongan adalah meremehkan orang lain. Bagaimanapun lemahnya orang tersebut, maka ketika kita menghadirkan mengunjuk kemampuan kita di hadapan mereka, menyombongkan diri, itulah kesombongan yang sebenarnya. Itulah kesombongan yang sebenarnya. Yang kita tahu bahwa kesombongan itu ada dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Namun ternyata juga faedahnya orang yang tidak menyombongkan atau menganggap orang lain itu sama saja, harus kita bermuamalah dengan baik terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin kekurangan harta, yang kemudian itu ternyata adalah sebab dengannya kita diberikan rezeki lebih banyak. Sebab kita diberikan kemenangan. Sebab kita diberikan kemenangan. Demikian juga dalam masalah jihad. Orang yang dalam peperangan tidak boleh menganggap bahwa saya lebih kuat, saya ini dan seterusnya. Makanya biasa disebutkan siapa? Tentang seorang sahabat namanya Ka'ka. Ditanya kepadanya, apa yang membuatmu kuat melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Maka Ka'ka ini mengatakan kepada sahabat yang satunya, masukkan jarimu di dalam mulutku dan saya pun memasukkan jariku di dalam mulutmu. Yang kemudian kamu buat gigit sekuat kamu juga, saya pun gigit sekuat saya. Saya gigit sekuat saya. Maka pada saat itu sahabat tadi yang bertanya kepada sahabat Ka'ka, ya cepat, beberapa saat saja sudah merasa lemah, teriak begitu. Merasa lemah dia teriak. Maka Ka'ka pun mengatakan setelah itu, mengatakan ini yang membuat saya tegak, kuat. Apa dia? Sabar. Adapun apanya? Adapun kekuatan, bagaimanapun kuatnya seseorang, kalau dia tidak sabar maka akan hilang. Cepat mengalah. Cepat mengalah. Kaitannya adalah apa? Bahwa beliau, siapa sahabat Ka'ka, tidak pernah mengatakan bahwa engkau lemah, tidak usah di medan perang, pulang saja dan seterusnya. Tidak pernah meremehkan itu. Tidak pernah meremehkannya. Yang kemudian bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qad yahdusu an-nasr ala a'da wa bastir rizq bi asbabid du'afa, bahwa terkadang kita mungkin seluruh kemampuan kita, fasilitas kita miliki dalam melawan musuh, namun ternyata kemenangan tak kunjung kita peroleh. Demikian juga dalam hal rezeki. Semuanya kita punya modal yang banyak, punya tempat, punya ini dan seterusnya, namun ternyata rezekinya kita justru kadang kita rugi, kadang kita begini dan seterusnya. Tidak memperoleh, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam perdagangan kita. Itu bukan karena apa? Bukan karena kita yang tidak mampu, tetapi mungkin kita tidak memberikan hak penghormatan kepada orang yang lebih lemah, lebih kurang daripada rezekinya dari kita. Kenapa? Kata beliau, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa kemenangan itu terkadang datang dikarenakan orang-orang lemah. Semakin lemah seseorang, hatinya semakin luluh, dan saat dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita memiliki uang, kan meminta rezeki kepada Allah, kita tidak hanya diperintahkan saat kita punya, saat kita
kekurangan. Kita diperintahkan meminta rezeki kepada Allah dalam segala hal, kita kaya ataupun kita miskin. Bagi orang mukmin tidak pernah yang menjadi pendorong utamanya dalam berdoa, dia tidak menjadikan pendorong utama dalam berdoanya adalah doanya diterima atau tidak. Itu bagi orang mukmin. Tetapi pendorong pertamanya adalah apa dia? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwa orang yang tidak atau menyombongkan diri dalam beribadah, dalam hal ini berdoa, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada kesombongan. Walaupun kita sudah memiliki semuanya apa yang kita butuhkan. Berarti bahwa orang mukmin berdoa itu dia diterima doanya, dia berharap diterima atau tidak ada harapan diterima dalam doanya, dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang, kata para ulama, tidaklah seseorang diberikan taufik dengannya atau kemampuan untuk berdoa kecuali di sana ada pintu ijabah yang akan Allah berikan baginya. Kita berdoa diterima, itu adalah nikmat berikutnya. Kita pun berdoa tanpa diterima doa kita, maka itu adalah sebuah nikmat. Itu adalah sebuah nikmat karena dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Kita tahu bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengkabulan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berdoa, itu ada yang diijabah secara langsung, ada yang ditunda dulu, ada kemudian memang tidak diberikan kecuali dijadikan dia maghfirah baginya, jadikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Ada orang yang berdoa tidak kunjung puluhan tahun mungkin minta anak puluhan tahun, ada 7 tahun begitu, tidak pernah diberikan anak. Itu anak adalah rezeki. Maka saat itulah dia harus menyadari bahwa mungkin doanya selama 7 tahun ini berdoa itu adalah ampunan terhadap dosa-dosanya. Ampunan terhadap dosa-dosanya. Bahkan kalau 7 tahun berdoa di setiap saatnya, setiap dia menginginkan, muncul keinginan memiliki anak, kemudian tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali dia berdoa, maka setiap kali itu juga Allah mengampuni dosanya. Setiap kali itu juga Allah mengampuni dosanya. Maka itu perbedaan orang mukmin saat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang bernazar, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya orang yang orang yang bernazar itu, kemudian saya kalau besok saya dapat keuntungan sekian, maka saya akan berpuasa. Kata Rasulullah, itu nazar itu dikeluarkan atau hanya dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit. Apa maksudnya? Kita tidak boleh beribadah kemudian harapan kita hanya dunia. Harapan kita diijabah doa kita dalam hal dunia. Tidak. Tapi kita diperintahkan untuk melakukan ibadah. Tadi dia bernazar, besok saya kalau begini saya akan berinfak, saya akan puasa, saya akan ini. Silakan sholat saja, silakan berpuasa tanpa ada itu semuanya. Silakan, tidak usah bernazar. Makanya para ulama sebagian mengharamkan bernazar, sebagiannya memakruhkan, sebagiannya membolehkan. Sebagiannya membolehkan. Nah, kenapa? Karena hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dilakukan oleh orang yang pelit. Kemudian bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad yahdusun nasru ala al-ada'i wa bastur rizq. Kemenangan bisa diperoleh, rezeki bisa kita dilapangkan dikarenakan apa? Orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Dia betul mungkin dia tidak berdoa bahwa mendoakan orang yang kaya, mendoakan orang yang kuat, tetapi dia berdoa, ya Allah berikan saya begini. Dari mana itu? Semua rezeki itu semuanya memiliki sebab. Ada jalannya.
Ada jalannya. Rezeki itu mungkin jalannya sama teman, mungkin jalannya sama bosnya dan seterusnya. Sehingga Allah berikan kepada kita ternyata di sana ada bagian. Makanya orang yang bagiannya orang-orang miskin, orang yang berzakat itu tidak boleh dia menganggap dirinya dengan pemberian zakatnya kepada orang lain bahwa dia sudah berbuat baik. Jangan menganggap itu. Tapi perbuatannya dia mengeluarkan zakat itu adalah kewajiban yang ditunaikan, kebaikan. Tetapi pemberiannya kepada orang ini, memberikan zakat, jangan pernah beranggap bahwa saya berbuat baik sama dia. Tidak, karena itu memang haknya orang miskin. Haknya orang miskin yang Allah titipkan kepada bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu, ya dengannya akan semakin mudah. Karena agama, kehidupan kita ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki semuanya, maksudnya seluruh manusia, itu adalah ketika seseorang memperhatikan, maka dia akan mendapatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada orang kaya, memberikan kemampuan. Kemudian orang miskin ini dia peroleh rezekinya dari orang kaya. Apa timbal baliknya antara orang kaya dengan orang miskin? Apa timbal baliknya? Tidak ada orang kaya tidak butuh dengan orang miskin. Tidak ada orang kaya yang tidak butuh dengan orang miskin. Tidak ada orang kaya, orang miskin juga tidak butuh dengan orang kaya. Dua-duanya saling membutuhkan. Dua-duanya saling membutuhkan. Nah, disinilah kata manusia dalam bahasa Arab insan. Sumya insanan liunsihi. Manusia itu disebut sebagai insan dalam bahasa Arab dikarenakan dia adalah makhluk sosial. Dia adalah makhluk sosial. Maka orang yang tidak memiliki jiwa sosial, maka dia seakan-akan ingin keluar dari tabiatnya, ingin keluar dari ikan ingin keluar dari daratannya. Hakikatnya dia adalah orang yang mempersempit kehidupannya. Itu intinya. Dia adalah orang yang mempersempit kehidupannya. Bitawajjuhihim wa du'aihim wastinsarihim wastirzaqihim. Kenapa orang kaya, orang kuat, orang yang kaya diberikan rezeki, atau sebagian kita diberikan rezeki yang lapang? Dikarenakan apa? Mereka senantiasa menghadapkan wajahnya di hadapan Allah saat mereka berdoa, meminta pertolongan, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga faedah orang yang berdoa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia berdoa kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya, meminta rezeki, meminta pertolongan, melalui siapa dia? Melalui orang lain rezekinya dia peroleh. Maka ketika dia berdoa seakan-akan dia juga mendoakan orang tersebut, orang yang memberinya. Dan ini fadilah kebaikan, keutamaan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa dzalika anna al-asbab allati tahsul biha al-maqasid naw'an. Oleh karena itu sebab-sebab itu dengannya kita bisa memperoleh tujuan kita ada dua. Ada sebab yang bisa kita lihat, ada sebab yang bisa kita lihat nyata begitu. Seperti apa? Kekuatan, keberanian, ucapan ataupun perbuatan. Wa bi husulil ghina'i wal qudrah 'alal kasbi. Dan dengan apa? Kita memperoleh kekayaan dan kemampuan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Maka kata beliau, wa hadzal naw' huwa alladhi yaghlibu ala qulubi aktsaril khalq. Banyak di antara manusia ketika orang kaya dia menaruh kepercayaan dirinya, dia lebih kaya, dia lebih kuat, maka dia berani melangkah. Namun sebagian orang, ini adalah dasar untuk melangkah sebenarnya, bukan sebagai kita menyandarkan di sana,
menyandarkan kita punya kekuatan, harus, tapi tidak pernah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyandarkannya, ya, sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa yu'alliquna bihi husulan nasri war rizq, dan mereka menyandarkan apanya? Pertolongan yang dia peroleh, rezeki yang dia dapatkan, itu dia sandarkan karena saya kuat, karena saya kaya, karena saya punya kemampuan. Maka orang-orang jahiliyah mengatakan mereka saking bersandarnya kepada sebab dan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka rela membunuh anaknya. Yang disebutkan di dalam apa itu? Surah Al-Buruj atau apa itu? Bahwa mereka membunuh anaknya karena takut miskin, takut makan, mengurangi rezekinya. Itu orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah. Wa wasalat bi ghairihim ila an yatadajjaru bi awailihim. Ya, kita mungkin bukan orang jahiliyah, karena jahiliyah ini maknanya ada dua. Yang pertama, penisbatan terhadap zaman sebelum Rasulullah SAW, maka itu disebut dengan jahiliyah. Kemudian yang kedua, jahiliyah itu adalah ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang menyelisih daripada syariat, maka itu juga disebut sebagai jahiliyah walaupun setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jahiliyah ini, penyakit jahiliyah, betul bahwa di zaman sebelum Rasulullah SAW, maka sekarang juga masih ada penyakit ini, jahiliyah. Biasa orang hanya mengatakan pada zaman jahiliyah, maksudnya sebelum Rasulullah SAW. Padahal saat ini juga masih banyak orang yang melakukan sifat ini. Apa dia? Kejahilan. Artinya tidak menjalankan ibadah, melakukan ibadah yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain daripada orang-orang jahil ini, sebelum datangnya Nabi SAW, maka mereka merasa risih kalau sudah merasa banyak tanggungannya, merasa risih kalau sudah merasa banyak tanggungannya. Dan ini diantara bentuk kelemahan iman seseorang. Kata Rasulullah, firman Allah tadi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Tidak ada jiwa, tidak ada manusia atau apa saja yang bernyawa hidup di dunia kecuali Allah membagikan rezeki. Kecuali Allah memberikan rezeki kepada mereka masing-masing. Makanya banyak orang, ada ustaz, banyak anaknya begitu. Berpandangan ke firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Namun kemudian kata para ulama tentang banyaknya anak, bahwa anak mutabahin, saya lupa lafaz hadisnya, bahwa saya berbangga dengan orang yang banyak anaknya. Para ulama bukan maksudnya kasih banyak anak begitu, tidak, bukan itu maksudnya. Betul bahwa banyak anak supaya itu mendatangkan keberkahan. Jangankan anak-anak, perempuan saja, orang-orang jahiliyah juga mereka tidak senang kalau mereka punya anak perempuan. Bahkan mereka langsung mengubur hidup-hidup anaknya ketika mereka mereka lahir dari istrinya bayi perempuan. Kenapa? Karena menganggap bahwa perempuan itu orang jahiliyah tentunya, bahwa tidak bisa bekerja begini dan seterusnya, tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa berperang, dan seterusnya, sehingga mereka berpandangan terhadap perempuan bahwa mereka itu adalah justru tidak memberikan manfaat. Namun tatkala Islam datang, Islam mengangkat derajat wanita. Bagaimana dia? Perempuan bisa menghalangi orang tua, kedua orang tuanya dari neraka. Kata Rasulullah, "Man kanat alaihi jariyatan farabbaha ahsana tarbiyah kafahu minan nar." Siapa yang memiliki dua anak perempuan,
kemudian dia mentarbiyah dan mendidiknya sebaik mungkin, mendidik dengan Islam, syariat Islam, mendekatkan kepada Islam, maka anak perempuannya ini menjadi penghalang darinya dari neraka. Anak perempuannya menjadi penghalang baginya dari neraka. Sampai kapan dididik wanita itu? Sampai dia menikah. Setelah menikah itu bukan tanggung jawabnya lagi siapa? Orang tua. Tapi kalau laki-laki sampai dia mati, sampai kita yang mati atau dia yang mati duluan. Berat tanggungannya kalau wanita laki-laki. Demikian juga kewajiban seorang kewajiban seorang laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, maka wajib berbakti kepada orang tuanya. Tidak lepas kewajibannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila berselisih seorang istri dengan ibu, maka diutamakan bagi laki-laki, bagi seorang suami, dia utamakan ibunya. Kalau memang mengharuskan untuk cerai, maka cerai. Jangan tinggalkan ibunya. Jangan tinggalkan ibunya. Itu kewajiban siapa? Perempuan. Dan perempuan mendatangkan rezeki. Perempuan mendatangkan rezeki, mendatangkan hujan. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka kata selain daripada orang-orang jahiliyah, mereka merasa risih dengan kalau sudah banyak tanggungannya, sudah banyak keluarganya, sudah banyak anaknya, risih dengan rezekinya. Ini mau makan apa ini nantinya? Ini nanti siapa yang mau gaji kalau sudah begini nih, orang begini? Maka ini ciri orang yang lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu qisari nazarin, kata beliau. Ini semuanya perasaan ini muncul ini karena pendeknya penghayatannya, pemahamannya. Wa dha'fu imanin, yang menunjukkan lemahnya keimanan. Wa qillatu siqatin bi wa'dillah, dan kurangnya kepercayaan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharun lil umuri ala ghairi haqiqatih. Kalau banyak tanggungan berarti berkurang rezeki. Kalau banyak tanggungan berarti berkurang rezeki. Ini ada kali-kalinya manusia, akalnya manusia. Banyak tanggungan berarti berkurang rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi itu semua. Makanya kita dapatin banyak tatkala dia miskin baru satu anaknya mungkin masih kurang rezekinya. Banyak ternyata bertambah juga rezekinya. Kemudian sebab yang kedua adalah asbabun ma'nawiyah. Sebab kita peroleh rezeki, sebab kita peroleh kemenangan adalah yang sebab maknawi. Sebab maknawi. Wa hiya quwwatut tawakkuli Allah, yaitu kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun usaha seseorang, ternyata sekian banyak bisa menuai kegagalan dalam usahanya. Bisa menuai kegagalan, kerugian dalam bisnisnya. Padahal dia sudah bekerja semuanya, sudah dia antisipasi. Nanti kalau saya begini, saya harus begini supaya tidak rugi. Kalau nanti ada ini, dia semuanya dia miliki. Modalnya, caranya berbisnis, dia sudah punya semua. Namun dikarenakan kurang tawakalnya kepada Allah, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya bersandar terhadap apa yang dia miliki, kekuatan ataupun modalnya, rezekinya, hartanya, maka akan Allah akan memperlihatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu kemenangan yang mereka peroleh saat mereka sedikit jumlahnya. Rata-rata kemenangan yang mereka peroleh dalam peperangan saat mereka sedikit jumlahnya. Lihat saja pada perang yang paling terkenal, yang menjadi kehinaan bagi orang-orang kafir. Siapa dia? Perang Khaybar itu. Sedikit perang Khandaq, perang Khaybar itu kurang kurang pasukannya. Tetapi mereka
mereka tetap memperoleh kemenangan. Kenapa? Saat itu imannya kuat. Saat itu imannya kuat. Tapi lihatlah perang yang dilakukan Rasulullah, perang Uhud. Yang orang-orang kafir ini dipimpin oleh siapa? Khalid ibn Walid. Maka pada saat itulah menuai kekalahan, atau hampir kalah kata para ulama sejarah. Hampir kalah. Kenapa? Karena berbangga dengan jumlahnya. Berbangga dengan jumlahnya. Siapa saja yang berbangga atau menyandarkan kepada selain urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menuai kekecewaan, dia akan menuai kegagalan, Dan tawakal ini tidak ada ruginya bagi kita ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal mungkin, namun ternyata rugi, maka itu adalah kekuatan keimanan kita. Di sana kita bisa memperoleh pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Dengannya apa? Bisa masuk surga tanpa hisab. Ciri orang yang masuk surga tanpa hisab adalah apa? Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya quwwatut tawakkul 'ala Allah fi husulil matalib ad-diniyah wad dunyawiyah. Dia menyandarkan segala urusannya, urusan dunianya, urusan agamanya, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah dunia. Terkadang seseorang punya ilmu namun kemudian tidak mampu mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan akalnya, mengandalkan kehebatannya, namun tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah orang yang tidak diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tahu bahwa riba itu haram, zina itu haram, hasad itu haram, ghibah itu adalah haram, namun kita sulit untuk menjauhinya. Kenapa? Karena kita tidak diberikan taufik. Salah satu faktornya adalah mungkin kita mengetahui semuanya namun tidak menyandarkan, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan taufik, diberikan kekuatan mengamalkan apa yang kita ilmui, apa yang kita ilmui. Nah, wa kamalus siqati bihi wa quwwatut tawajjuhi ilaihi wa talabu ilaihi. Tidak pede, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang dahulu kita di Indonesia begitu. Mereka kurang keilmuannya. Tetapi hasil yang mereka peroleh, mereka mampu membangun apa? Contoh kecil, membangun pesantren. Banyak saya lihat begitu. Membangun pesantren tanpa uang. Ternyata mereka membangun kekuatannya di malam hari. Di malam hari. Kekuatan mereka ada pada qiyamul lail, ada pada doa-doa mereka. Ada pada doa-doa mereka. Kita risih dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak melaksanakan syariat mungkin. Kerjanya mungkin bermaksiat, minum khamar dan seterusnya. Jangan risih. Mungkin ucapan kita yang kurang tidak ada bobotnya. Semuanya punya ilmu, semua yang kita sebutkan adalah dalil. Namun orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita itu, mereka mungkin hafal satu ayat, satu hadis, dua hadis dan seterusnya. Tetapi mereka membangun kekuatan ucapannya. Qaulan sakila. Orang yang Orang yang suka qiyamul lail diberikan bahasa yang punya daya tarik yang kuat. Bahasanya berat. Sehingga orang gampang untuk menerima, gampang dengan berpikir. Makanya ketika ada orang ceramah begini-begini, sama ceramahnya, tapi satunya di sini kenapa berbeda? Ini kenapa berbeda? Yang kemudian siapa? Umar ibn Zar radhiyallahu taala rahimahullahu taala berkata, seorang tabi'in, ya abi, malaka idza wa'azta an-nasa akhazahumul buka, wa idza wa'azahum ghayruk la yabkun.
wahai bapakku, kenapa engkau, kalau engkau yang menasihati orang, membuat jamaah itu menangis, sedih, dengan nasihat. Maka siapa? Maka beliau melanjutkan pertanyaannya, namun ketika orang lain yang menasihati, mereka sama judulnya, namun tidak sama hadisnya, sama ayatnya, namun mereka tidak menangis. Namun mereka tidak menangis. Maka siapa? Bapaknya ini mengatakan, ya bunayya, laisatin naihatu sakla kanaihati al-musta'jarah. Tidak sama, wahai anakku, tidak sama orang yang menangis, seorang ibu yang menangis ditinggal mati anak kecilnya, bayinya, dengan orang yang menangis karena bayaran. Orang-orang Arab dahulu kalau ada orang meninggal, diundang, disewa wanita-wanita untuk menangisi si mayat. Dalam rangka apa itu? Dia berbangga supaya keluarga mayat ini berbangga kepada orang, ternyata mayatnya ini orang yang punya pengaruh, punya manfaat kepada orang, sehingga banyak orang tangisi. Nah, yang menangis ini wanita-wanita yang disewa. Maka kata bapaknya Umar ibn Zarr ini mengatakan apa? Laisatin naihatu sakla kanaihati al-musta'jarah. Tidak sama tangisan seorang ibu yang ditinggal mati anaknya dengan wanita yang disewa. Bagaimana? Adakah seorang ibu menangis ditinggal mati karena pura-pura menangis? Tidak ada itu. Semuanya muncul dari ketulusannya, dari keikhlasannya dan hatinya. Siapa dia? Wanita itu. Wanita tadi. Maksudnya apa? Dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan kepada anaknya, saya menasihatinya, syaratnya hanya sehingga mereka menangis. Saya menasihati dengan penuh ketulusan. Dengan penuh ketulusan. Dan kita tahu bagaimana mereka memperoleh ketulusan itu, dengan ibadah para tabi'in itu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-umur tuqawi jiddan من الضعفاء العاجزين الذين التجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا الحق حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله. Semua ini memperkuat bagi kita atau bagi orang-orang yang lemah. Dengannya apa? Seharusnya seorang mukmin menyadari, mengetahui dengan sebaik-baik pengetahuan bahwa semua kecukupan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum fi ghayatil ajzi fankasarat qulubuhum. Orang-orang lemah begitu. Tadi kita sebutkan bahwa semakin merasa seseorang kurang, maka semakin kuat permintaannya, ketulusannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak khusyuk di dalam berdoa, mungkin tidak menangis, kemudian kita punya harapan yang tinggi? Karena demikianlah harapan kita saat kita berdoa. Demikianlah harapan kita saat kita berdoa. Kurang berharap kepada Allah, merasa kita masih mampu. Ketika mungkin ada teman, ada mungkin orang yang kita kenal, dia mampu mengantarkan kita apa yang kita inginkan, mungkin kita menyandarkan urusan kita kepada orang tersebut atau membaginya. Ini insya Allah dia bantu saya nanti untuk jadi polisi, jadi TNI, jadi PNS, jadi apa begitu. Maka betul dia berdoa juga kepada Allah, namun kemudian tidak menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa jadinya? Saat dia berdoa begitu saja. Padahal doa, saat seseorang berdoa, bukan hanya kita diperintahkan tadi, kita tidak diperintahkan berdoa hanya untuk bagaimana doa kita diijabah, tetapi doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah yang wajib bagi kita untuk melakukannya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, pasti dia berdoa. Pasti dia berdosa. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, walaupun dia memiliki semua kebutuhannya, maka dia adalah
orang yang sombong. Apa jadinya? Masuk neraka. Saya dahulu jahannam dakhiri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina dina. Nah, fa'anzala lahum min nasrihi wa rizqihi min daf'il makarihi wa jalbil al-manafi' ma la yudrikuhul qadir. Ini kadang kita lihat, ini anak orang, kenapa ini, apa usahanya dia, padahal dia begini, tidak ada begini. Ternyata kuncinya mereka adalah orang-orang lemah diberikan rezeki adalah doa-doa mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yassara lil qadirina bisababihim min ar-rizq ma lam yakun lahum fi hisab. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang kaya untuk memperoleh rezeki dikarenakan doanya orang-orang yang lemah, doanya orang-orang yang miskin. Dan kemudian kita tidak menduga itu. Fa innallaha ja'ala likulli ahadin rizqan muqaddara. Kenapa? Karena setiap orang Allah berikan rezeki yang sesuai apa yang sudah ditakar, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.